mayoritas di dunia ini manusia itu menyembah apa? Uang, kebahagiaan, atau yang lain? Apakah itu Tuhannya? Nah, menarik kan? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, disclaimer dulu sebelumnya, saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang ngerti, tapi ini pembahasan ya bersama teman-teman saya di bawah pohon yang saya omongin kembali di channel ini sebagai channel ya mungkin bisa berbagi dan berdiskusi lah di sini, yang ngobrol-ngobrol aja. Namanya pandangan itu kan bebas ya, jadi kita bisa punya analisa, punya perspektif masing-masing yang mungkin seru, yang mungkin bisa jadi insight, bukan mengajari tapi hanya sharing aja. Oke, jadi sebenarnya ini obrolan tuh kadang-kadang kita ngobrol itu tentang iya ya, ternyata selama ini yang kita sembah itu bukan Tuhan atau apapun sebutannya ya, bukan sesuatu yang meliputi kita gitu. Kita bilang sesuatu juga nggak bisa substansi ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya, orang bisa boleh sebut apapun itu, Allah, semesta, segala macam, yang sebenarnya tidak ada namanya yang pasti, karena hanya Dia, semuanya ini kan Dia sendiri gitu, nggak ada menyamai kan, namanya ya Esa itu kan menyeluruh, nggak ada menyamai ya. Jadi itulah yang memercik ke dalam manusia-manusia itu, sehingga memang nggak bisa dideskripsikan lah secara wujud deskriptif itu nggak bisa gitu. Jadi emang kalau orang Jawa bilang tan keno kiniro kinoyo ngopo, itu sama sekali nggak bisa dideskripsikan gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Nah, tapi manusia kecenderungannya itu dalam tanda kutip ya dari ritual-ritual ibadahnya, dari entah itu sholat, entah itu ibadah apapun, itu di kepalanya, di hatinya itu yang diinginkan itu bukan berada dekat dengan sang sumber atau substansi ketuhanan tadi gitu. Jadi kalau simpelnya gini ya, kalau ketuhanan itu berada di titik nol gitu. Jadi nol itu kan tak terbatas ya. Dia itu kosong, nol ya. Tapi ada isinya. Kita bisa ngeliat angka nol gitu. Terus bisa biarpun kosong, ada kata kosongnya itu sendiri, ada nolnya. Nah, kita tuh manusia itu sebagai percikan, kan nol itu kan pecah ya, tar gitu, jadi plus 1, minus 1, plus 1, plus 2, plus 3, dari 0 bisa jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai miliaran, triliunan gitu. Begitu pula bisa berkurang jadi minus berapa, jadi 0 itu bisa memercik plus minus, plus minus, plus minus, plus, dan tak terbatas. Nah itu, jadi dan itu diliputi oleh 0 lagi yang besar lagi yang nggak bisa jelasin. Nah intinya kayak gitu. Nah, untuk ketuhanan itu kita nggak bisa menjelaskannya. Nah intinya manusia harusnya beribadah itu menuju ke dekat-dekatnya titik nol ini loh gitu. Jadi antara plus 0,5, plus 0,1, kalaupun minus ya minusnya sedikit, minus 0,00 berapa gitu loh. Jadi berada di sekitar simbolnya itu, kalau ya mungkin kalau di Muslim itu ya Ka'bah itu di titik nol, itu simbolis sebenarnya. Nah, berada di sekitar itu, kita berada di sekitar Tuhan atau ketuhanan, itu simbol aja, ritual simbol sebenarnya. Tawaf itu ya, itu kan simbolnya kan dia berbalik ya, bukan searah jarum jam, tapi melawan arah jarum jam. Artinya itu mengembalikan kita itu, kalau misalkan di dunia itu kita mencari ya, itu searah jarum jam berputar. Nah kalau berbalik itu berarti kita menuju ke titik nol tadi, itu simbolnya seperti itu, tawaf itu gitu. Nah itu manusia tuh harusnya di sekitar itu, sekitar titik nol tuh. Tapi nyatanya dia memutar searah jarum jamnya itu kebablasan gitu. Jadi akhirnya yang disembah dalam artian itu, yang diharapkan itu bukan berada di sekitar ketuhanan, tapi berada pengen mendapatkan sesuatu yang justru menjauh dari ketuhanan. Contohnya kebahagiaan, simbolnya macam-macam ya. Kebahagiaan itu kan bisa materi, bisa kesenangan, memenuhi hawa nafsu lah kampanye gitu ya. Mau hawa nafsu kan keinginan-keinginan yang membeludak gitu ya, yang awalnya pengen yang simple gitu, tapi kok keterusan jadinya ya hawa nafsu gitu. Bahkan
Untuk beribadah sendiri pun juga menggunakan hawa nafsu gitu. Misalkan kita sholat ya transaksional gitu, pengennya dapat pahala gitu, terus apapun itu ibadahnya, atau berdoa juga pengennya, ya Allah aku minta rumah, minta mobil segala bla 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 gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi yang disembah sebenarnya apa gitu, yang disembah akhirnya nafsunya itu sendiri gitu ya, dalam tanda kutip. Ada uang, ada kebahagiaan, ada materi segala macam, itu kan nafsunya sendiri itu yang disembah itu. Jadi bukan lagi kita menuju ke titik nol tadi, meskipun kita hanya bisa berputar-putar di sekitarnya seperti simbol tawaf tadi itu. Nah, itu kan sebenarnya haji ya umroh itu mengajarkan kita secara simbolis bahwa manusia hidup itu aslinya tujuannya tuh untuk itu. Nah, lalu loh, kok untuk itu aja? Nah, itulah konsep dari tauhid itu sendiri. Nah, untuk bekerjanya, untuk akhlaknya kan tauhid ini manifestasikan ke dalam perbuatan atau akhlak itu. Nah, itu kita searah dengan jarum jam. Kita berputar menjauh ya, menjauh dari tawaf tadi itu keluar gini. Nah, itu dengan cara yang positif. Ya, misalkan kayak pelayanan, servis, membuat sesuatu ya, kalaupun enggak juga kita melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, dengan apa yang diinstal ke dalam tubuh kita. Kita jago nulis ya kita nulis, kita jago ngelukis ya ngelukis, jago membantu orang apapun segala macam itu juga dilakukan seperti itu. Jadi sesuai dengan human design kita gitu. Nah, itulah ketika kita menjauh dari titik nol tadi itu seperti itu gitu. Nah, bedanya menjauhnya itu bablas. Nah, ketika udah di luar batas, jadi malah keinginannya itu yang dieksplor. Jadi nafsu itu sebenarnya untuk mendukung mesin ya, mesin yang digunakan untuk mendukung perbuatan-perbuatan tadi. Misalkan nih, menulis kan butuh kalori ya, butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Makanan berubah jadi energi kalori. Itu kan di sini ya, di perut ke bawah ya. Nah, itu yang dipakai untuk produktivitas, untuk kreativitas. Nah, itu untuk menulis, untuk melukis, untuk bekerja, untuk macul, untuk apapun segala macam, itu berasal dari nafsu gitu, dipakai untuk itu. Nah, nafsu yang bablas itu dipakai untuk hal yang liar, di luar dari itu konteksnya. Simpelnya itu destruktif ya, jadi nafsunya menjadi destruktif. Misalnya kayak apa ya, karena dia menginginkan sesuatu gitu ya, dipakailah nafsunya itu untuk membunuh gitu, untuk menganiaya orang, nah itu udah di luar itu destruktif. Akhirnya itu bablas gitu. Jadi searah jarum jamnya itu udah begini-begini gitu. Naik turun. Bukan tenang lagi. Kalau tenang kan kita di area sekitaran titik nol, tapi kita berputarnya itu berputar yang sejajar. Tapi kalau itu udah ke bawah gini tuh. Nah, kalau udah neraka lah apanya gitu. Nah, kalau plus itu juga bagus ya. Kita berputar ke atas tuh. Kelebihan plusnya. Itu resikonya bisa jumawa, sombong, lupa diri, segala macam. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau udah makin ke atas, jatuh juga ke bawah dia. Kan prinsipnya kayak medan toroidal. Medan toroidal kan nol gini ya. Jadi berputar tuh gini. Jadi kehidupan tuh gitu, naik turun kayak medan torus gitu loh. Nah, itu kan simbolnya ada di yin yang itu gitu. Nah, jadi makanya ya balik lagi ke pertanyaan awal, sebenarnya yang disembah oleh manusia itu siapa gitu. Yang disembah ya sebenarnya ya dalam tanda kutip ya, kebanyakan manusia zaman sekarang nafsunya sendiri gitu. Keinginannya sendiri, nafsunya sendiri, pengennya banyak. Jadi lupa dengan hakikat hidupnya itu untuk apa gitu. Hakikat tauhid untuk apa gitu. Nah, baik lagi ya, tauhid itu kan bukan cuma bersaksi dalam apa? Misalkan nih ya, bersaksi syahadat gitu, enggak cuma itu gitu. Jadi yang benar-benar melakukan, mengalami, memahami, menjalani dengan totalitas bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang maha tak terbatas, yang mana kalau di Islam ya disebutnya Allah, dan itu nggak ada definisinya gitu, atau dijawab bisa macam-macam sebutannya, semuanya sama, substansinya sama, tapi bahasanya beda itu. Nah, setelah memahami itu, substansi itu, bahwa ada sesuatu yang memang meliputi segalanya, termasuk meliputi tubuh ini, diri ini, energi ini, semuanya. Nah, setelah memahami itu, mengalami itu, barulah kita, oh iya ya, aku sebagai ini, orang ini adalah aku, burung ini aku,
pohon ini aku, batu itu juga aku, sekarang aku dalam tanda kutip, aku besar, aku yang maha tak terbatas tadi itu gitu. Semuanya adalah dia bagiannya. Akhirnya kita tidak ada membedakan apapun gitu. Aku adalah pohon, aku adalah kucing, aku adalah ini, sama semuanya. Hanya tubuh ini yang membungkus. Isinya, substansinya sama. Nah, karena ke universalitasan tadi gitu, jadi ke oneness ya, oneness, satu kesatuan tadi, akhirnya kita punya kesadaran bahwa kita bertauhid tadi itu. Nah, dengan itu akhlak yang kita lakukan akhirnya selaras, sejalan gitu. Jadi ada kucing lapar kasih makan, ada orang lapar kasih makan, ada orang sakit kita bantu segala macam. Karena oneness, kesadaran bersama bahwa dia adalah aku adalah dia. Kita saling terkait ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, pada akhirnya ya itulah yang diinginkan oleh yang maha tak terbatas, yang maha hidup ini gitu. Kalian ini adalah, semuanya adalah aku. Wujud-wujud dari aku itu yang kecil-kecil tadi itu gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, semoga ini seru, semoga ini ada manfaatnya. Ya gitu aja deh pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu.